Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Saudara-saudara yang saya hormati, pada hari ini, pada kesempatan ini kita bahas tentang tahlilan, atau kalau orang Aceh bilang tahlil. Apabila kita hendak menyambung sama dia dengan tahlil atau hendak membaca tahlil saja, maka telah memelihara 6 cara adab zikir. Hendak kita berzikir dengan lidah dan hati, dengan mengucapkan La ilaha illallah, dengan memperhatikan adab-adabnya sebagai berikut. Yang pertama, ya, menarik kalimat la. Kita tarik la, ditarik dari pusat dan terus naik ke kalimat la. Itu dengan nafas ke otak. Nafasnya itu ke otak. La, jadi tarik nafasnya ke otak. Kemudian kalimat ilah ke bahu kanan dengan condong kepada ke bahu kanan itu. Kemudian kalimat ilah antara bahu kanan dan hati sanubari. Jadi bahu kanan dan hati sanubari. Dan kalimat Allah dipukullah dengan keras kepada hati sanubari itu, yaitu 2 jari dari bawah susu. Jadi dari bawah susu, 2 jari dari bawah susu. Enggak condong 1 jari ke sebelah kiri. Jadi agak condong ke kiri. Jadi waktu kita pukul dengan kalimat Allah. Hal keadaan ini demi untuk merasa mesra dan memberikan satu pengaruh tauhid kepada hati sanubari. Jadi biar ada pengaruh rasa tauhid kepada hati kita, sehingga hati sanubari tidak dapat diganggu lagi oleh setan yang bernama Al-Khunnans. Jadi setan namanya yang mengganggu orang yang berzikir, Al-Khunnas, ya. Kemudian peraturan yang kedua, cara membaca zikir. Setiap kali berzikir hendaklah ingat maknanya, yaitu tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan hanya Allah. Jadi itu setiap kita ucapkan kalimat zikir la ilaha illallah, dalam hati kita, dalam kalbu kita tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka ini disebutkan zikir kalbu adalah dengan tauhid. Atau tiada Tuhan yang dapat menyembuh dengan sebenar-benarnya selain hanya Allah. Apabila kita sakit, bukan obat yang menyembuhkan, akan tetapi Allah yang menyembuhkan. Atau tiada Tuhan yang dapat menyembuhkan dengan sebenarnya selainnya. Pasti itu Allah juga yang menyembuhkan dan yang mendatangkan daripada penyakit ke dalam tubuh kita. Tiada Tuhan yang menyampaikan cita-citaku dengan sebenar-benarnya selain hanya Allah. Jadi nggak ada yang lain, nggak ada Tuhan lain yang bisa memenuhi daripada hajat kita. Atau lainnya, semuanya itu harusnya dengan ikhlas, sejalan dengan iman yang benar. Berarti harus dengan ikhlas dan dengan iman yang benar. Saudara-saudara sekalian, kemudian peraturan ini yang ketiga, untuk kita mengetahui cara membaca, hendaknya dibaca kalimat La ilaha illallah itu dengan baik, tidak boleh lupa tasdid pada illa, tidak boleh lupa tasdid, bacanya illa. Dan Allah itu juga pakai tasdid Allah. Dan jangan ditambah hamzah seperti la. La ilaha illallah, itu tidak boleh. Itu tidak dibenarkan. Atau dimandikan ha, itu juga tidak boleh. La ilah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh dimati ha dan tidak boleh didouble ha.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tidak boleh. Itu bisa membawa kita kepada kekufuran dan bisa membawa kita kepada kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Pada kalimah yang lain, kemudian la ilah, karena hal keadaan ini dapat membawa kepada kekufuran dan keluar daripada agama. Sedangkan huruf lam pada kalimat lahu boleh diperpendek dan boleh diperpanjang. Lahu boleh diperpanjang, lahu juga boleh diperpendek. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemudian yang ketiga, cara zikir la ilaha illallah sekurang-kurangnya itu 100 kali. Dan sedang-sedangnya adalah 300 kali. Itu berupa daripada adab kita membacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai zikir, hendaknya semua anggota tubuh itu dalam keadaan tetap tenang dengan menahan nafas. Jadi setelah kita berzikir, tenang, tetap, dan kita menahan nafas, kita sekedar kuasa supaya mesra merasakan panas zikir pada seluruh tubuh. Jadi dengan tenang, jadi biar kita mesra dengan zikir itu, sehingga suhu tubuh kita, seluruh tubuh kita adalah merasa hangat. Kiranya dengan segera Allah SWT menerangkan hati kita